Halo, selamat datang. Mari kita belajar geografi. Pada materi yang lalu kita telah membahas tentang batuan, bagaimana proses terbentuknya batuan, dan apa itu sebuah batuan. Kali ini kita akan membahas tentang definisi tanah dan proses terbentuknya. Sebelum masuk kepada materi pembahasan, ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan tanah yang ingin saya tanyakan kepada kalian. Pertanyaan yang pertama adalah, pernahkah kalian melihat tanah? Apakah tanah yang ada di suatu tempat dengan tempat lain itu warnanya sama, bentuknya sama, dan sifatnya sama? Kemudian yang kedua adalah, pernahkah kalian melihat debu, pasir, lempung, dan juga kerikil? Nah, apakah benda-benda tersebut dapat juga disebut sebagai tanah? Kemudian yang ketiga adalah, suatu benda dapat dikatakan sebagai tanah itu jika memiliki ciri-ciri seperti apa? Nah, ayo, apakah ada yang tahu? Untuk dapat menjawab ketiga pertanyaan ini, dapat kalian simak pembahasan yang akan saya sampaikan berikut ini. Saya yakin setiap hari pasti kalian berinteraksi ataupun melihat secara langsung mengenai tanah. Nah, tahukah kalian apa sih itu tanah? Nah, tanah adalah benda alam gembur yang berbentuk padat, berada di permukaan bumi, memiliki lapisan-lapisan pada tubuhnya, berasal dari mineral dan bahan organik yang telah lapuk, serta menjadi media tumbuh bagi tanaman dan makhluk hidup lainnya. Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa tanah itu memiliki 4 ciri. Ciri yang pertama yaitu adalah berasal dari alam, yaitu berupa pelapukan dari mineral. Kita tahu bahwa mineral itu berasal dari batuan. Nah, batuan yang padat suatu ketika pasti akan lapuk. Nah, kemudian dia akan hancur. Nah, penghancuran dari batuan tersebut tadi, hasil akhirnya yaitu adalah berupa tanah. Begitu juga dengan organisme seperti tanaman dan juga hewan, bahkan juga manusia, suatu saat pasti akan mati. Nah, matinya organisme hidup, dia nanti akan kembali, yaitu menjadi sebuah tanah. Kemudian ciri yang kedua yaitu adalah berbentuk gembur dan juga padat. Yang ketiga, berada di permukaan bumi. Kita tahu tidak ada tanah yang berada di inti bumi ataupun di mantel bumi. Tanah itu berada pada permukaan bumi. Kemudian yang keempat yaitu adalah terdapatnya lapisan-lapisan pada tubuh tanah. Dapat kalian lihat pada gambar di samping itu menunjukkan bahwa tubuh tanah di mana tanah bagian atas yang dekat dengan permukaan warnanya lebih gelap, kemudian turun ke bawah warnanya itu lebih cerah. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa tanah itu memiliki lapisan-lapisan di dalamnya. Tanah yang sering kita lihat sehari-hari yang ada di sekitar kita, ternyata proses terbentuknya itu sungguh rumit dan juga memerlukan waktu puluhan bahkan ratusan tahun. Nah, tanah sendiri itu memiliki komposisi yang ada di tubuhnya. Dapat kalian lihat pada gambar di bawah di mana tanah itu 45% terdiri dari mineral. Nah, mineral kita tahu bahwa berasal dari sebuah batuan yang sudahlah lapuk. Kemudian 5% itu tersusun oleh material organik yang berasal dari pelapukan organisme hidup seperti tumbuhan, manusia, dan juga hewan. Kemudian sisanya yaitu 25% itu terdiri dari udara dan juga 25% yang lainnya itu adalah berupa air. Karena kita tahu tanah itu di dalamnya juga terdapat air. Contoh, sehari-hari kalian memanfaatkan air tanah. Dan juga tanah yang ada di bawah kita itu tidak serta-merta dia padat utuh. Ternyata di dalamnya terdapat rongga-rongga. Nah, rongga-rongga yang ada di dalam tanah itu terisi oleh udara. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembentukan tanah itu ada 5 faktor. Nah, faktornya apa saja? Yang pertama yaitu adalah iklim yang disimbolkan dengan huruf I. Kemudian O itulah organisme, B adalah bahan induk, T adalah topografi, dan W adalah waktu. Faktor yang pertama yaitu adalah faktor iklim. Kita tahu bahwa iklim itu tersusun atas beberapa unsur-unsur pendukung di dalamnya. Contoh unsur-unsur iklim yaitu seperti suhu, curah hujan, kelembapan udara, tekanan udara, angin, awan, dan lain sebagainya. Nah, salah satu unsur iklim yang mempengaruhi dalam proses pembentukan tanah yaitu adalah suhu. Kita tahu bahwa suhu adalah tingkat ataupun derajat tinggi atau rendahnya, panas atau dinginnya suatu udara. Kondisi suhu yang berbeda-beda mampu mengakibatkan sebuah batu menjadi lapuk, kemudian hancur,
berubah menjadi butiran-butiran halus menjadi sebuah tanah, seperti gambar yang ada di sebelah samping, yaitu berupa proses penghancuran sebuah batuan, di mana batuan itu awalnya adalah utuh seperti bulatan, kemudian hancur menjadi serpihan-serpihan kecil yang ada di bawahnya. Kemudian faktor yang kedua, unsur iklim yang kedua, yaitu adalah curah hujan. Curah hujan memiliki fungsi untuk memindahkan material-material yang sudah lapuk tadi, material-material kecil yang halus tadi, kemudian terbawa oleh air, dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain, sehingga persebaran tanah itu menjadi merata pada suatu tempat dan tempat lainnya. Faktor yang kedua yaitu adalah faktor organisme. Organisme adalah makhluk hidup. Makhluk hidup terdiri dari 3, yaitu hewan, tumbuhan, dan juga manusia. Di mana faktor organisme yang berperan aktif dalam proses pembentukan tanah yaitu adalah organisme seperti hewan, yaitu berupa cacing, kemudian ulat yang berada di dalam tanah. Cacing dan ulat yang ada di dalam tanah itu dia melakukan proses penggalian sehingga tanah yang ada di bawah itu memiliki aerasi ataupun tingkat sirkulasi udara yang baik karena terdapatnya celah-celah dari udara tersebut, sehingga membantu dalam proses pembentukan tanah, sehingga tanah dapat berkembang secara baik karena di dalamnya terdapat unsur udara dan juga air. Kemudian selain organisme berupa hewan, ada juga organisme berupa tumbuhan, di mana akar-akar tumbuhan itu biasanya menujam ke bawah tanah, di mana di bawah tanah itu biasanya terdapat batuan. Nah, batuan yang tertujam oleh akar tumbuhan ya lama-kelamaan akan hancur akibat adanya tekanan dari akar tersebut, sehingga faktor organisme juga turut serta mempengaruhi dalam proses pembentukan tanah. Faktor selanjutnya yaitu adalah bahan induk. Bahan induk ini merupakan hasil pelapukan dari batuan dan juga organisme yang busuk ataupun lapuk. Nah, ciri dari bahan induk ini adalah dia bukan merupakan tanah, tapi hampir menjadi tanah. Nah, dapat kalian lihat pada sebelah kanan, di mana kotak warna merah itu merupakan sebuah batuan induk. Nah, kemudian yang warna biru itu merupakan bahan induk. Nah, bahan induk itu merupakan hasil pelapukan dari sebuah batuan. Dia belum menjadi tanah, karena dia masih berupa material yang lapuk, belum seutuhnya menjadi sebuah tanah. Dapat kalian bedakan ya, batuan induk dan juga bahan induk serta tanah itu berbeda. Kemudian faktor selanjutnya yaitu adalah faktor topografi. Topografi yaitu adalah bentuk dari permukaan bumi. Kita tahu bentuk permukaan bumi itu berbeda-beda, ada yang datar, ada yang landai, ada yang miring, dan bahkan ada yang terjal. Nah, masing-masing bentuk topografi itu tadi mempengaruhi proses pembentukan tanah, di mana semakin terjal suatu bentuk permukaan bumi, maka kondisi tanahnya akan sulit berkembang. Karena tanah yang berada di kondisi miring, dia cenderung akan jatuh ke bawah ataupun terbawa oleh aliran air yang ada di atasnya. Kemudian faktor yang terakhir yaitu adalah waktu, di mana waktu dalam proses pembentukan suatu tanah itu tidak membutuhkan waktu sekitar sehari ataupun 2 hari, tidak, melainkan puluhan bahkan ratusan tahun. Bahkan suatu tanah yang dapat berkembang secara baik, itu cirinya terdapat lapisan-lapisan yang di dalamnya, itu membutuhkan waktu sekitar 200 tahun. Oleh sebab itu, kita sebagai umat manusia dalam memanfaatkan tanah itu harus bijaksana. Karena kita tahu dalam proses pembentukannya, tanah itu tidak secara instan, melainkan butuh proses dan juga faktor-faktor yang banyak yang terlibat di dalamnya untuk dapat menghasilkan sebuah tubuh tanah. Oleh sebab itu, bijaklah kalian dalam memanfaatkan dan juga mengolah tanah yang ada di sekitar kalian. Oke, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apakah terdapat pertanyaan? Jika terdapat pertanyaan, dapat kalian tuliskan pada kolom komentar di bawah terkait materi tanah dan proses pembentukannya serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sekian dari saya. Salam lestari, salam geografi.